Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang kembali di channel kami Kisah Kasih Allah, tempatnya menggali hikmah dan kebijaksanaan dari kisah-kisah Islami yang penuh inspirasi. Saya akan mengajak kalian dalam perjalanan penuh makna melalui kisah-kisah yang memberikan pelajaran berharga bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan setiap update cerita Islami yang kami bagikan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan keimanan yang lebih dalam. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Allah juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa menjadi penasaran dan mengatakan, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Kemudian Allah menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Musa mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, Nabi Musa berangkat ditemani muridnya yang bernama Yusha' bin Nun. Dalam perjalanan, Nabi Musa dan muridnya menemukan batu besar. Mereka berdua pun merebahkan kepala hingga ketiduran. Sementara itu, ikan yang ada di dalam keranjang mereka mulai meronta hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Ketika Nabi Musa terbangun, muridnya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Nabi Musa baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita sudah letih karena perjalanan ini." Semula memang Nabi Musa seperti yang tidak mendapati rasa letih, hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut sehingga Musa dan muridnya pun terheran-heran. Musa kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula hingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutkan sebuah kain. Nabi Musa pun mengucap salam, dan pria itu pun menjawab, "Bagaimana salam di tempatmu?" Ternyata pria itu adalah Nabi Khidir. Nabi Musa lalu memperkenalkan diri, "Aku adalah Musa." Ditanya oleh Nabi Khidir, "Apakah Musa kaum Bani Israel?" Musa pun menjawab, "Benar, aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu." Kemudian Nabi Musa meminta izin untuk mendampingi dan mengikutinya. Namun, keinginannya itu diragukan oleh hamba soleh itu. "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah yang telah diajarkan kepadaku, namun tidak engkau ketahui. Begitu juga engkau memiliki ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, tapi tidak aku ketahui." Nabi Musa pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir, "Insya Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Secara tidak langsung, Nabi Khidir menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah. Tak lupa,
Nabi Khidir memberi persyaratan kepada Nabi Musa agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjelaskan semua alasan dibalik apa yang dilakukannya. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir menyusuri pinggiran pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para awak kapal telah mengenali Nabi Khidir. Singkatnya, mereka pun membawa Nabi Khidir dan Musa menuju pantai yang dituju tanpa diminta imbalan apapun. Di saat demikian, keduanya melihat seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa lantas menanyakannya, "Mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Di sana Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Namun Nabi Musa kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir saat mengambil seorang anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu pun lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal itu, lagi-lagi Nabi Musa tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janji yang telah disampaikannya. "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku?" Di sini Musa pun menyadari dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya, sementara dirinya terdiam. Keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa. Sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, Nabi Musa mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Nabi Musa tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya bagaimanapun keadaan pelakunya. Artinya, dalam hal ini Nabi Musa mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir. Karenanya, ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji, jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan Nabi Khidir. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya
Nabi Musa bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir, tentu Nabi Musa akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia yang dialaminya. Sayangnya, Nabi Musa memilih berpisah setelah Nabi Khidir menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukannya. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat karena di hadapan mereka ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang terlihat masih bagus, jelas Nabi Khidir pada Musa. Adapun anak yang aku bunuh itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan berbuat kufur. Maka kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka orang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya, pungkas Nabi Khidir. Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mulai ayat 61 sampai ayat 82.